Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaitan Habib Rizkila, kelas 2 A3 NIM 141. Ini saya akan mewawancarai ayah saya. Yang pertama, tentang politik. Seberapa antusias warga dalam memilih calon presiden? Kalau untuk pemilihan calon presiden tahun ini di 2024, saya rasa kalau mengikuti perkembangan dari survei dari beberapa lembaga survei, cukup besar antusiasme masyarakat untuk ikut terlibat dalam pemilihan presiden ini, terutama dari kalangan-kalangan muda. Kayaknya ini sudah mulai ingin ada ikut langsung terlibat dalam pemilihan presiden di tahun 2024 ini. Yang kedua, apa saja yang menjadi hambatan masyarakat dalam pemilihan presiden di tahun 2024 nanti? Hambatan-hambatannya mungkin ya satu, daftar pemilih. Daftar pemilih ini bisa jadi yang dulunya masih usia belum waktunya pemilih di pemilu sebelumnya ya. Sekarang di tahun 2024 kan secara usia sudah masuk daftar pemilih. Nah, otomatis dia harus terdaftar dulu. Nah, ini hambatannya bisa jadi kemungkinan dia belum terdaftar, atau mungkin sudah terdaftar tapi dia anak kos, artinya itu tidak di rumah, jadi di luar daerahnya sendiri. Bisa jadi seperti itu hambatannya. Atau mungkin yang lain, sikap apatis dari warga, sama saja presidennya siapa saja ya saya seperti ini gitu loh. Seperti itu. Yang ketiga, seandainya Anda menjadi panitia saat pemilu nanti, jika terjadinya politik uang pada saat pemilu presiden, gimana pendapat Anda? Tentunya kalau sebagai panitia ya saya harus bertindak tegas terhadap orang-orang yang melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, apalagi soal politik uang. Begitu kita tahu siapa yang melakukan, dan kedua ada buktinya, ya kita amankanlah orang itu, kita serahkan ke petugas yang berwenang. Yang keempat, apakah Anda akan ikut mengawasi pemilihan presiden di lingkungan dekat Anda? Kalau di lingkungan pastilah secara tidak langsung kita akan ikut mengawasi. Apabila kita ikut dalam proses penghitungan suara, dalam proses penghitungan suara kan otomatis kita kan secara nggak langsung mengawasi. Oh, calon presiden yang saya pilih ternyata dapat suara sekian, lawannya dapat suara sekian. Dari situ kan kita bisa ikut turut serta juga mengawasi. Pertanyaan selanjutnya tentang sosial budaya. Yang pertama, apakah nilai-nilai kerukunan dalam keluarga masih terjunjung tinggi sampai sekarang? Nilai-nilai kerukunan dalam keluarga, iya, dan itu harus. Gimana caranya? Caranya ya kita ajarkan kepada keluarga kita, terutama anak-anak kita, bagaimana sikap kita untuk punya toleransi yang tinggi terhadap keluarga dulu. Nantinya soalnya sikap toleransi di dalam keluarga ini pun akan kita bawa keluar gitu. Yang kedua, apakah nilai religius dalam keluarga ini sangat kuat? Insya Allah sangat kuat. Buktinya dari mana ya? Terutama perintah sholat kita kerjakan, baca Al-Quran. Di samping itu juga menghormati orang tua atau saudara yang lebih tua, juga menghargai adik. Yang ketiga, mungkin bisa dijelaskan secara singkat atau jelas. Menurut pandangan Anda, bagaimana caranya menumbuhkan kerukunan walaupun terdapat perbedaan budaya dalam keluarga tersebut? Ya, kembali lagi, sikap toleransi kita terhadap perbedaan. Artinya sesuatu yang beda itu tidak mengharuskan kita untuk bermusuhan.
Jadi perbedaan itu kita kedepankan untuk jadi pemersatu kita, apalagi dalam keluarga gitu. Apakah pernah terjadi kendala mengenai perbedaan budaya tersebut? Kendala pasti ada tuh. Contohnya kalau kita beda suku ya kendala. Kalau kita nggak pakai bahasa Indonesia kan, seandainya pakai bahasa kita masing-masing ya kendala kan. Satunya pakai bahasa daerah A, satunya pakai bahasa daerah B, kan sama-sama nggak ngerti. Kendalanya seperti itu ya. Caranya apa ya, kita pakai bahasa Indonesia. Kalau kendala ya seperti itulah, sebagian kecil gitu. Apakah mengatasinya dengan cara memakai bahasa Indonesia saja, tidak yang lainnya? Bisa dengan bahasa Indonesia yang pasti, yang lainnya ya belajar bahasa daerah dari pasangan kita masing-masing. Dan Belajar selanjutnya, sedikit banyak. pola sistem yang diterapkan pada masyarakat. Yang pertama, menurut Bapak, apakah warga di sini masih mau menghadiri rapat RT atau RW untuk membahas permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat? Masih antusiasme warga di sini masih sebagian besar masih mau ikut rapat RT, rapat RW, karena apa ya? Karena rasa memiliki untuk tinggal di lingkungan yang sama dengan warga yang lain, dan itu untuk kepentingan bersama juga. Sebagian besar masih mau ikut berpartisipasi dalam rapat RT atau rapat RW. Bagaimana cara menyatukan jika ada yang tidak hadir dan berhalangan hanya untuk alasan tersendiri? Kalau tidak hadir ya kita serahkan ke masing-masing ya, karena memang kepentingan masyarakat kan, kepentingan warga kan beda-beda. Apa pada saat diadakannya rapat itu warga masih kerja belum datang, atau memang ada keperluan keluarga, ya nggak apa-apa, toleransi aja. Tapi nanti sebaliknya, setelah itu dari hasil rapat disampaikan ke masing-masing warga melalui edaran yang dibuat oleh sekretaris RT atau sekretaris RW. Jadi dari situ nanti warga akan tahu, oh rapat tadi itu artinya seperti ini. Dan lagi kan sekarang sudah zamannya Android, zamannya media sosial yang gampang untuk menyampaikan informasi. Bisa jadi melalui WA group RT atau WA group RW bahwa tadi itu hasil keputusannya seperti ini. Oke, terima kasih. Sekian wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.